Selamat pagi keluarga Eklesia. Bersyukur bisa bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan.
bersyukur Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Ini kami Yesus, ini anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau nyanyikan Tuhan, kami mau nyanyikan pujian kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Mu yang besar Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
sembah, hanya nama-Mu yang layak kami puji. Ini kami Yesus, kami mau menyenangkan Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang berperkara di atas kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau pujikan nama Tuhan, tiba saatnya berkumpul di dalam nama Tuhan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau dekat pada Tuhan.
sungguh-sungguh dengan hati yang menyembah, memandang wajah-Mu Yesus, mengikuti haleluya kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya, sekali lagi memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Roh Kudus-Mu biarlah terus berkarya, bekerja menjamah hati dan pikiran kami. Semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini yang sedang kami lewati mungkin juga bukan hari-hari yang mudah, tetapi kami lebih tahu kepada siapa kami mempercayakan hidup kami. Kepada Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami tidak ragu menyerahkan hidup kami untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hendak kami dengar. Beri telinga, beri hati seorang murid, dan kami siap diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan melihat Alkitab kita di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat ini cukup sering dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada saudara kita yang hari ini sedang sakit, Bapak Ibu, yang tidak datang ibadah, tolong angkat tangan. Oh, datang semua, enggak ada yang angkat tangan. Ya. Haleluya. Saya berdoa, kita berharap bersama supaya semua kita sehat, saudara. Karena sehat itu anugerah Tuhan, ya. Haleluya. Nah, yuk kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bareng saja ya dengan bersuara. 2, 3. Haleluya. Ya, terus
Boleh kita katakan Allah hebat? Iya. Ya, Allah kita itu Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Kehebatan Tuhan itu bukan hanya ditunjukkan ketika Dia menciptakan alam, bumi dan segala isinya termasuk kita, tapi firman Allah ini memberitahu kepada semua kita, Tuhan mengizinkan memang pencobaan. Tapi Allah menunjukkan kehebatannya. Di tengah ujian itu Tuhan menjanjikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Luar biasa ya, Allah kita tidak dengan iblis. Ya, iblis itu inginnya membuat saudara dan saya merasa bahwa cobaan yang kita alami ini rasanya terlalu berat. Ya, tidak mungkin kita atasi. Coba jenengan ingat, saudara ingat sampai hari ini. Ada enggak pencobaan yang belum bisa saudara atasi? Saudara enggak pernah bisa melewatinya sampai hari ini. Wonten? Ada Bapak Ibu, saudara-saudara? Coba diingat, apakah itu sakit? Saudara enggak sembuh-sembuh sampai hari ini? Apakah itu masalah rumah tangga atau masalah keuangan? Lebih sering masalah keuangan ya. Di hari-hari ini banyak orang merasa bahwa ini ekonomi kita ini mengalami kesulitan, walaupun income per kapita negara kita sudah mulai naik, saudara-saudara ya. Beberapa hutang-hutang yang jumlahnya sangat besar, mega hutang sudah mulai terlunasi dan itu menolong sekali, walaupun masih banyak PR-nya di tengah bangsa ini. Nah, saudara-saudara, iblis akan memberitahu kita bahwa rasa-rasanya cobaan yang kita alami ini terlalu berat. Tapi ketahuilah itu dusta. Dan iblis itu bapak segala dusta. Tidak ada cobaan yang Allah izinkan yang akan melampaui kekuatan saudara, yang tidak akan pernah saudara bisa atasi. Tidak akan pernah Tuhan izinkan. Saudara setuju? Tidak akan pernah ya. Sampai hari ini buktinya jenengan dan saya masih diberi kekuatan melewati hari-hari yang sudah kita lewati, yang sekali lagi mungkin itu tidak mudah ya saudara-saudara. Tapi buktinya, faktanya sampai hari ini kita masih sehat, kita masih kuat. Saya lihat sudah lebih banyak yang semakin tambun. Ya, coba lihat kiri kanan kita, saudara-saudara. Ya, ada yang lebih kurus dari 5 tahun yang lalu, kecuali Tante Dede ya. Iya, faktanya kita lebih gemuk. Ya, faktanya kita lebih sehat dan itu dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Bedak kita mulai bermerek, lipstiknya jenengan ibu-ibu mulai bermerek ya. Bapak-bapak bajunya, sepatunya dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak panjenengan dan saya melihat bagian ini ya. Kalau saudara dan saya merasa ada ujian, cobaan yang Tuhan izinkan, Tuhan itu tidak pernah mencobai. Iblis dan kedagingan kita yang mencobai kita, tapi Tuhan izinkan ya. Nah, ada dua hal yang saudara dan saya perlu lakukan. Ini kunci kerajaan Allah namanya. Ini yang Alkitab katakan supaya saudara dan saya tahu bagaimana menjadi anak Tuhan yang hidup berkemenangan, yang bisa mengalahkan pencobaan. Pencobaan ini harus dihadapi. Pencobaan tidak boleh saudara hindari. Tidak akan lulus-lulus dengan ya. Tuhan selalu memakai persoalan, ujian, cobaan sebagai sarana untuk membuat kita ini lebih dekat dengan Tuhan, menarik kita lebih dalam hadiratnya, membuat saudara dan saya lebih dewasa. Sebab maunya Tuhan kita ini jadi orang Kristen yang bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, Tuhan tidak mau. Ya, sekedar menjadi kaya itu tidak menjamin pertumbuhan rohani jenengan. Sekedar menjadi terkenal tidak menjamin. Hamba-hamba Tuhan apakah ada yang masuk neraka? Ada katanya. Ya, karena jaminannya tidak ada. Seorang pendeta apakah tidak bisa masuk neraka? Oh, tidak ada jaminan apapun. Artinya semua panjenengan dan saya mesti bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Nah, seringkali Tuhan menggunakan pencobaan, ujian sebagai sarana untuk menolong kita semakin bertumbuh. Nah, tapi ada caranya. Bagaimana kita mengalahkan pencobaan? Yang pertama, saudara-saudara, jenengan dan saya ini harus mengungkapkan pergumulan kita, mengungkapkan, ngomong tentang pergumulan kita kepada satu orang minimal ya. Satu orang saja minimal yang saudara dan saya bisa percaya ya.
Saudara membutuhkan satu setidaknya yang saudara bisa jujur mengakui pergumulan saudara. Alkitab kita berkata, saya mencatat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya tahu ini agak sulit dicari. Wis jenengan mirengaken mawon, jenengan dengar saja. Pengkhotbah ayat pasal 4 ayat 9 10 mengatakan, karena kalau mereka jatuh, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau salah satu orang jatuh, maka teman yang lain ini akan membantu untuk mengangkatnya. Alkitab saja sudah mengatakan demikian. Saudara dan saya ini makhluk sosial. Kita diciptakan dengan kodrat untuk berkomunitas, tidak hidup sendiri. Allah kita Allah yang berkomunitas, Bapak Ibu. Dalam ketritunggalnya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka hidup dalam sebuah komunitas. Dan Allah ingin memodelkan ini dalam hidup panjenengan dan saya, anak-anaknya. Jadi belajarlah untuk mulai mempercayakan, mengungkapkan pergumulan kita kepada setidaknya satu orang yang akan mendukung kita, yang akan mendoakan kita, ya, yang akan mendorong kita, yang bisa berakuntabilitas, artinya saling bertanggung jawab, menjaga satu dengan yang lain. Apakah ini bisa ditemukan di gereja? Insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa, dan saya yakin bisa. Ya, jadi cari orang yang menurut panjenengan dia bisa diajak untuk berbagi, ya, tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang tidak ragu mengatakan kepada saya, Pak, saya mau menyerahkan penggembalaan yang sudah dilakukannya selama kurang lebih lebih dari 23 tahun. Saya mau menyerahkan penggembalaan ini kepada staf pastoral saya. Saya mengatakan sih, ayo dipikir baik-baik, ya. Bukan salah, enggak. Seorang gembala mesti melahirkan gembala. Pemimpin mesti melahirkan pemimpin. Domba mesti melahirkan domba. Itu prinsip kepemimpinan di dalam firman Tuhan. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Karena orang ini sebenarnya tidak sedang mempersiapkan staf pastoralnya untuk mengganti penggembalaan, tidak. Tapi ada beban yang berat dan ternyata betul. Dia merasa pasangan hidupnya ini tidak mendukung pelayanannya. Walaupun secara materi mereka berlimpah. Jadi saya ajak dia untuk sharing, saudara-saudara, ya. Karena sebenarnya jenengan dan saya ini tidak bisa sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya, tidak bisa. Kita mesti mengungkapkan isi hati kita, pergumulan kita, ya. Dan perlu minimal sekali lagi satu orang, karena rencana Allah bagi pertumbuhan dan kemerdekaan saudara dan saya ini selalu melibatkan orang-orang Kristen lainnya. Milikilah saudara seiman, ya, yang memeluk nilai-nilai yang sama dengan hidup kita, nilai-nilai yang dibangun di sekitar firman Tuhan, yang oleh karenanya saudara dan saya bisa berbagi dengan orang tersebut. Kita tidak bisa sendiri. Yakobus 5 ayat 16 lu ngomong kayak gini, karena itu hendaklah kamu saling ngaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kata saling, itu tidak salah, saudara-saudara. Ya, mari mulai belajar menyembunyikan luka hati kita akan memperbesar luka hati, ya, akan memperbesar luka-luka yang saudara dan saya miliki. Jadi masalah-masalah, saya mau sampaikan, masalah-masalah itu akan bertumbuh dalam kegelapan. Tapi pada saat saudara mengatakannya, mengungkapkannya di dalam terang kebenaran firman, maka saya yakin tidak ada solusi yang tidak bisa saudara dapatkan. Setiap masalah pasti ada solusinya kok Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah tertipu oleh tipu dayanya iblis. Iblis akan selalu mengatakan, ingat saudara-saudara, 2 perbedaan, 1 perbedaan besar ini. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sudah tidak ada yang lain. Iblis itu tidak pernah punya maksud yang baik, tidak pernah. Dia memang bisa menawarkan hal-hal yang nampaknya ngenak nih kita. Karena memang kedagingan kita ini maunya dipuaskan.
Tapi ujungnya nanti pasti akan membunuh. Ujungnya akan membinasakan. Ujungnya akan mencuri keselamatan dan damai sejahtera kita. Tapi Yesus datang supaya saudara dan saya memiliki hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Ini sangat berbeda. Jadi jangan pernah saudara-saudara menganggap bahwa masalah saudara tidak pernah ada ujung pangkalnya. Ya enggak bisa, enggak akan seperti itu. Begitu Allah mengizinkan ujian untuk hidup saudara, maka sebenarnya pada waktu yang bersamaan Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tuhan akan tunjukkan. Ini prinsipnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan merasa saudara sebagai orang yang seolah-olah hidup saudara ini sangat berat. Semua orang menghadapi pergumulan yang sama kok Bapak Ibu. Apa sih yang tidak dihadapi oleh orang yang lain? Bukan soal agama, bukan soal keyakinan, kepercayaan. Masalah apa sih yang kira-kira yang hanya saudara sendiri di dunia ini yang menghadapi, yang lain tidak? Kira-kira apa sih? Sakit? Semua orang alami kok ya. Kekurangan uang? Semua orang alami. Masalah dengan rumah tangga sami, ya. Masalah seksualitas sami, pasangan suami istri. Bentrok dengan saudara seiman yang lain, semua sama, di gereja sama. Di Malang pun juga demikian, saudara-saudara. Nonton beda di sini. Semua sama. Ya. Apa sih yang tidak dialami oleh orang lain yang saudara alami sendiri? Ya. Semua orang alami kok. Ya. Semua menghadapi pergumulan yang sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin satu-satunya alasan kita berusaha untuk menyembunyikan pergumulan kita. Satu-satunya alasan yang membuat saudara menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita sebenarnya adalah kesombongan kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Orang lain, kita tidak mau orang lain merasa kita tidak bisa mengatasi masalah. Orang lain tidak mau, kita tidak mau orang lain melihat kita ini pribadi yang lemah. Kita orang yang kuat. Kita bisa mengatasi semua masalah. Seolah-olah demikian. Tapi pada dasarnya kita ini lemah. Kita butuh orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ingin berpikir bahwa segala sesuatu ini bisa kita kendalikan. Mungkin masalah keuangan sekali lagi. Hubungan rumah tangga, sesuatu yang apalagi kaum pria ini. Para pria itu kan orang-orang yang gengsinya lebih tinggi ya, saudara dan saya. Gengsinya lebih tinggi dibanding wanita. Tapi bagaimanapun saudara dan saya, kita perlu hidup bergaul dan bangunlah komunitas dengan saudara-saudara seiman yang memiliki nilai-nilai rohani yang sama. Ya, yang punya nilai yang rohani. Sebab ini penting. 1 Korintus 15 ayat 33 ayat ini berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang, jangan menghakimi orang lain satu dengan yang lain. Ya. Jangan menghakimi satu dengan yang lain. Mari kita akan saling menopang satu dengan yang lain. Ingat saudara, firman Tuhan ini menolong saudara dan saya ya untuk kita ini terhindarkan dari yang namanya kesombongan rohani. Sombong itu tidak ada hubungannya dengan materi, dengan kekayaan. Durung mesti nek wong sugih ku mesti sombong, belum tentu. Ya, karena tidak ada hubungannya. Sombong itu bicara soal sikap hati kok ya. Orang yang tidak punya misalkan, mohon maaf, ya, tidak mau menerima sumbangan dari orang lain padahal dia tahu dia membutuhkan. Karena dia merasa nyapa aku kok disumbang, ya. Nyapa aku, memangnya aku tidak bisa. Lu itu kesombongan. Ya. Saya beritahu Bapak Ibu, nah ini ada istri dan anak-anak ya. Saya sering dibelikan baju kadang oleh istri. Dalam satu kali liburan misalkan ya, kami dengan kita menyempatkan diri, kita itu cari tempat yang kayak di Batu itu ya, cari tempat yang kira-kira harganya terjangkau. Dan saya lebih sering dibelikan oleh istri baju, dan ya kadang saya milih, konfirmasi dulu cocok enggak ini dan sebagainya. Yang pertama kali saya lihat adalah harganya. Ya, diwolak-walik labelnya regane piro iki ya.
Nek kelarangan ya aja lah ya. Ya. Tapi artinya begini Bapak Ibu saudara-saudara, tidak sedikit baju yang saya miliki baju baru. Tidak semua baju baru. Selama 1 tahun lebih saya ada di Malang, saya menggembalakan di sana. Saya sering dikasih baju, dan bajunya bukan baju baru, baju bekas yang masih layak dipakai. Apakah saya harus tersinggung? Lundak no, ya. Baju ini saya apik kok. Dia memberi dengan ketulusan hati. Kadang gegeden ya tak permak, tak cilik nih. Kemudian saya pakai, seneng rasanya orang melihat ya baju yang, karena memang bagus kok ya. Kalau tidak layak dipakai ya sudahlah, jangan tersinggung dengan begitu. Ya kasihkan kepada yang lain atau gunakan untuk yang lain. Iki aku lah banter-banteran ya kelas sekolah minggu ya. Tidak apa-apa, Tuhan Yesus pun juga tidak terganggu ya dengan anak-anak. Yesus kadang gendong anak-anak dan, nah saudara-saudara, sekali lagi yang pertama adalah kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari ungkapkan pergumulan kita minimal dengan 1 orang yang betul-betul kita bisa percaya, yang meluk nilai-nilai rohani yang sama. Ya, itu penting. Terakhir yang kedua, yuk kita baca Efesus pasal 6 ayat 17. Firman Allah katakan, terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, dan pedang roh yaitu firman Allah. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Yang pertama tadi, mari kita ungkapkan pergumulan kita kepada seseorang, minimal 1 orang yang memeluk nilai-nilai rohani dalam hidup mereka, yang bisa berakuntabilitas, yang bisa kita percayai. Dan yang kedua, lawan iblis. Cara ngelawan iblis tidak dengan jimat, tidak dengan keris, tidak dengan mantra, ya, tidak datang ke orang pintar. Tetapi firman Allah menegaskan, terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Langkah pertama melawan iblis adalah menerima keselamatan dari Tuhan. Ini yang pertama. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah bisa ngelawan iblis. Dan ketika ketopong keselamatan kita terima, maka saudara-saudara dan saya, pikiran kita ini akan dilindungi oleh firman Tuhan. Ingat saudara-saudara, ya, iblis itu mboten saged memaksa saudara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya iblis. Tidak bisa. Sekali lagi, sebagai orang percaya, saudara dan saya tidak bisa dipaksa oleh iblis untuk melakukan sesuatu seperti yang dia kehendaki. Tapi yang iblis bisa kerjakan adalah dia mengusulkan sesuatu untuk saudara dan saya kerjakan. Dan sifatnya manis, rasanya enak, rasanya nikmat. Karena ini memuaskan kedagingan kita. Nah saudara-saudara, tetapi ingat Bapak Ibu, firman Allah katakan ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut, dan itu yang iblis lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita meneladani firman Tuhan seperti yang Yesus kerjakan. Ketika dia di padang gurun, dia dicobai oleh iblis, dia mengusulkan kepada Yesus, bagaimana kalau misal batu ini kau ubah jadi roti, karena kan perutmu lagi lapar. Apakah Yesus tidak bisa lakukan? Bisa. Bagaimana seandainya engkau meloncat menjatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah? Bukankah firman Allah ngomong malaikat akan menantang engkau sehingga engkau tidak terantuk dengan batu? Apakah Yesus tidak bisa lakukan? Bisa. Tapi Yesus melawan iblis dengan perkataan-perkataan firman. Dan saudara tahu itu yang dibutuhkan untuk mengalahkan iblis. Mulai perkatakan firman kepada iblis, kepada cobaan, kepada ujian dalam hidup saudara dan saya. Jangan mau ditipu iblis. Seolah-olah saudara tidak bisa menemukan jalan keluar. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapanpun iblis mencobai saudara, mulai perkatakan firman dalam hidup kita. Ya. Nah ini penting Bapak. Ya, artinya mulai baca firman. Tidak bisa tidak, jenengan dan saya harus membaca Alkitab kita. Mulai menghafal Alkitab kita.
Sebab Roh Kudus akan ingatkan ayat-ayat yang ada di pikiran jenengan, yang pernah jenengan baca. Tidak mungkin tiba-tiba ada muncul ayat di sini yang saudara perkatakan tanpa saudara membacanya lebih dahulu. Tidak. Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Maka bacalah firman. Mulai mengingat, ya, mengingat firman Tuhan. Dihafalkan. Ya, jadi anak-anak guru-guru sekolah minggu di tempat ini jangan diremehkan ya. Pelayanan mereka itu luar biasa loh. Ngajak adik-adik sekolah minggu mulai dari kecil membaca Alkitab, menghafal Alkitab. Sebab itu penting. Saya mengingat beberapa ayat yang memang sudah pernah saya baca. Tidak mungkin saya tidak tiba-tiba keluar dari mulut saya perkataan yang tidak pernah saya baca dari firman Tuhan, tidak. Jadi saudara-saudara, kalau kita mencoba menghafal, membaca banyak ayat, mulai menghafal, betapa ketopong keselamatan ini akan melindungi kita. Ya. Pikiran kita ini akan ditolong oleh Tuhan. Motivator itu banyak loh, ngambil ayat-ayat dari Alkitab, kemudian mengajarkannya. Dan itu memotivasi banyak orang. Cuman sayangnya, mereka hanya mengorek masalah ini, emosional dan pikiran. Tidak ada hubungannya dengan kekekalan, tapi tidak dengan firman Tuhan. Ini menentukan nasib kita di kekekalan nantinya. Haleluya. Ingat baik-baik firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi jangan sombong, jangan terlalu percaya diri, seolah-olah saudara bisa mengatasi segala sesuatu tanpa orang Kristen yang lain. Seolah-olah saudara tidak membutuhkan pertolongan Tuhan dan saudara merasa saudara bisa mengendalikan segala sesuatu dalam diri saudara. Siapapun saudara dan saya pada saat yang bersamaan, pada saat yang tepat, ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita tidak lebih kuat dari yang saudara dan saya pikirkan. Kita butuh orang lain. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Mulai baca firman. Jangan ceroboh dalam hidup ini ya. Mulai baca firman, mulai menolong diri kita sendiri. Jangan tinggalkan kewaspadaan kita dan mengira kita tidak mungkin jatuh. Jangan Bapak Ibu. Iblis lebih lihai, iblis lebih tajam melihat daripada mata jasmani kita. Iblis tidak maha tahu, tapi lihat mimik wajah jenengan, sorot mata jenengan, iblis ngerti kok apa yang ada di pikiran jenengan. Jadi hari ini Bapak Ibu mulai belajar dua hal ini saja untuk mengalahkan pencobaan. Yang pertama yang Bapak Ibu saudara ingat apa? Yang pertama tadi apa? Aku durung mudun suka gini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, mulai berkata-kata, ya, mulai ngomong tentang pergumulan kita kepada setidaknya satu orang saudara seiman, ya, yang memeluk nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup mereka. Seorang yang rohani. Apakah harus pendeta? Tidak harus. Ya, tetapi siapapun yang saudara tahu dia orang-orang yang membangun nilai-nilai hidupnya di sekitar firman, mulai ceritakan pergumulan saudara dan berakuntabilitaslah satu dengan yang lain. Yang kedua, terimalah ketopong keselamatan, mulai baca firman, penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan kebenaran firman. Di HP saya itu ada 36 grup. Ya, beberapa grup diantaranya grup komunitas Kristen dan setiap hari ada saja orang-orang yang ngirim. Ya tidak semua harus saya baca, ya. Tapi ada satu yang sampai hari ini sangat memberkati saya. Salah seorang yang saya rasa Tuhan kirim dia. Seorang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, tiba-tiba dia datang ke sini jauh-jauh dari Madiun, Bapak Ibu. Ternyata dia melihat YouTube gereja kita. Ya, setiap beberapa waktu dan dia merasa terberkati. Dia datang ke tempat ini jauh-jauh dari Madiun. Ternyata dia adalah kepala departemen musik di GSIA Madiun. Datang ke tempat ini, ngobrol dengan saya. Setelah itu beliau pulang, naik sepeda motor. Waktu saya tanya, ada apa ya? Tidak ada keperluan apa-apa, hanya ingin ngobrol saja, hanya ingin sharing. Kemudian sharing kami berlanjut. Ya, sampai hari ini. Setiap pagi dia mengirimkan ayat-ayat firman, renungan-renungan pribadinya dan itu memberkati saya. Jadi Bapak Ibu bangun hidup kita di sekitar firman Tuhan ya. Mulai menghafal firman, mulai perkatakan firman. Sebab itu kunci kemenangan kita di dalam Tuhan. Kalau iblis mulai menggocok hati kita,
iblis melemahkan kita, jangan mau. Saudara dan saya semua orang di muka bumi ini menghadapi pergumulan yang sama, kita tidak sendiri. Yang membedakan adalah apakah saudara punya nilai-nilai ini? Ya, setidaknya 2 hal ini saja. 2 hal ini saja. Tuhan menolong saudara dan saya. Yuk saya undang pemain musik ada di tempatnya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Amin. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya undang semua kita berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Boleh saudara tutup mata saudara, tidak perlu melihat ke kanan kiri muka belakang. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan saudara. Perkataan firman ini sama, diberitakan oleh Tuhan melalui mulut saya. Tapi mungkin Tuhan punya maksud yang berbeda untuk setiap saudara. Hari ini dengar firman Tuhan ini, saya percaya saya ada di tempat ini, saudara ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Tapi setiap perkataan firman yang sama-sama kita dengar, firman ini akan menjadi berkuasa. Ketika saudara membuka hati, dengan rendah hati saudara mengiyakan, menyetujui perkataan firman dan mulai melakukannya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya melampaui, sejauh melampaui semua yang saudara pikirkan dan doakan. Bahkan mulai perkatakan firman, mulai membaca firman, hafalkan, perkatakan. Di saat-saat yang tepat perkatakan. Saat saudara lemah perkatakan firman. Saat saudara kesulitan perkatakan firman. Janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji, sekali Dia berjanji tidak akan pernah tidak ditepati. Yesaya mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Pasti akan melakukan dan berhasil. Sejauh saudara beriman, percaya pada firman, sejauh itu pula saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Jauh melampaui yang saudara harapkan. Mulai saudara mencari orang-orang tertentu yang memiliki nilai-nilai rohani dalam hidup mereka dan belajar mempercayakan pergumulan saudara kepada mereka, kepada Dia. Dia yang akan mendorong saudara, menerima saudara apa adanya, berakuntabilitas dengan saudara. Kita membutuhkan orang lain. Tuhan selalu memakai saudara seiman yang lain untuk menolong kita semakin bertumbuh. Ingat saudara, firman Allah mengatakan besi ditajamkan oleh besi, tetapi manusia ditajamkan oleh sesamanya. Gereja ini bukan tempat orang sempurna.
Saudara tidak bisa menuntut orang lain harus seperti yang saudara pikirkan. Justru di sini kesempatan untuk kita saling diasah. Di sini kesempatan untuk saudara saling didewasakan di dalam Tuhan, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara tidak lebih kuat dari apa yang saudara pikirkan selama ini. Kita butuh orang lain. Haleluya. Hari ini mari kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan. Saudara sudah merasa tidak kuat, saudara rasa jalan buntu dalam hidup saudara, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar kok, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Firman Allah katakan, Yesus mengizinkan ujian, cobaan, tapi tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. Pada saat yang dibutuhkan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan keluar. Tapi mari andalkan Tuhan. Mari berkata kepada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Panggil nama Yesus, 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 pegang erat tanganku, takkan pergi di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Ada di antara saudara yang pagi hari ini engkau benar-benar merasa bahwa engkau sedang berada di penghujung kekuatanmu. Ingat, Tuhan kita Allah yang baik. Tuhan menawarkan pertolongan hari ini. Tawaran Tuhan tidak akan menjadi apapun dalam hidup saudara kalau saudara tidak menanggapi tawaran Tuhan. Firman Allah katakan, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini adalah waktu yang tepat. Saudara benar-benar butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan di dada kirimu dan mulai berkata kepada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus, panggil nama Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, pegang.
Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang terbuka. Mungkin hari ini ada jeritan di hati kami. Ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini. Secara fisik mereka nampak sehat, tetapi sebenarnya ada derita yang sedang mereka hadapi. Ada tekanan di hati mereka yang sedang mereka hadapi. Dan hari ini Tuhan, bersama-sama kami menghampiri Engkau. Dengan rendah hati kami mau katakan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami perlu pertolongan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, sebab Engkau satu-satunya alasan untuk kami hidup, untuk kami terus bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk suami istri, untuk anak-anak. Terima kasih untuk keluarga besar GSI Eklesia di tempat ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk orang-orang yang mendukung kami selama ini. Bahkan kami berterima kasih untuk orang-orang yang mungkin sempat menyakiti hati kami. Orang-orang yang seolah-olah tidak memberi dukungan kepada kami. Kami berterima kasih. Sebab ini cara Tuhan pula untuk menumbuhkan iman kami, untuk membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, mendewasakan karakter kami. Sebab manusia ditajamkan oleh sesama. Kami menjadi orang yang belajar mengasihi tulus tanpa harus ada embel-embel yang lain. Kami menerima saudara kami seiman apa adanya mereka. Kami berterima kasih untuk gereja-Mu ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini yang sudah menolong gereja ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk semua pengurus kaum wanita, kaum pria, kaum muda. Orang-orang yang selama ini juga sudah bersama-sama menumbuhkan gereja ini melalui hidup dan pelayanan mereka. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini masa-masa yang terus masih rawan, tapi Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Ya, baptisan selamnya nanti diadakan di Malang, Bapak Ibu ya, bergabung dengan 17 saudara seiman kita di sana yang akan dibaptis, ditambah dengan di tempat kita ini, lantas diadakan di Malang. Nah, bagi panjenengan yang mau mengantarkan ya, kalaupun tidak ada anggota keluarga yang tetapi punya kerelaan untuk mengantarkan dengan mobilnya, waduh puji Tuhan, senang sekali ya. Jangan khawatir kelaparan karena di sana berlimpah dengan makanan ya. Oke, haleluya. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih ya untuk semua pelayan musik, BL, singer, dan semua kita yang rawuh. Kita kasih tos dulu dong satu sama lain. Haleluya. Terima kasih, jaga kesehatan ya Om Han, Om Yudi, Mas Widodo, Mas Gun, Mas Nanang, dan Bapak Pak Sur ya, dan semua. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Sekarang pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Diberkatilah setiap keluarga yang hadir pagi hari ini, suami, istri, orang tua, anak. Diberkati kesehatan kami Tuhan,
diberkati anak-anak dalam sekolah mereka, semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, keluar masuk kami dari rumah kami dan segala pergumulan yang hari-hari ini masih Tuhan izinkan, kiranya ini membuat kami menjadi semakin dewasa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Diberkati rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami. Setiap persembahan yang kami berikan lahir dari hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, maka kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan Allah Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.